Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Septria Rajab dengan NPM 20204455000542 dari kelas R7G. Jadi di sini maksud pembuatan video saya itu adalah untuk revisi jurnal dan laporan tugas akhir terkait dengan mata kuliah seminar pada semester 7 di tahun 2023 ini dari program studi teknik industri Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Untuk jurnal yang pertama ini ada pada tahun 2021 dengan judul Perancangan Proses Implementasi Machine Learning dalam Maintenance Management untuk Mencegah Derating, yang ditulis oleh Bonavasius Yoga Adi Pratama dan Hari Agung Yunianto. Jadi di sini jurnalnya itu mengenai machine learning yang menggunakan computerized maintenance management system. Jadi pendekatan machine learning ini tetap dapat mengakomodasi data yang tersedia walaupun memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang biasa. Hasil ini dapat menjadi dasar untuk penelitian ke depan, di mana dapat dilihat sejauh apa performansi dari machine learning. Machine learning memberikan kecepatan pengolahan data, namun dapat dilihat kembali sejauh apa performansi dari machine learning dapat memenuhi kebutuhan yang ada dalam maintenance management. Untuk yang kedua, jurnal di tahun 2021 dengan judul Analisis Total Productive Maintenance Management Method menggunakan metode OEE dan FMEA pada pabrik Phosphoric Acid PT Petrokimia Gresik, ditulis oleh Amri Pradaka dan Jomil Aidil SZS. Jadi di sini hasilnya itu delay yang menjadi penyebab kurangnya nilai efektivitas mesin first filter, first vacuum pump, dan digester ialah idling and minor stoppage losses dengan presentasi dari keseluruhan delay sebesar 50,77 sampai 51,63%. Jadi delay tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Dan yang menjadi prioritas permasalahan utama dalam perbaikan untuk mesin first filter yaitu mesin mengalami downtime dengan nilai EPN terbesar. Lalu untuk jurnal yang ketiga ada jurnal di tahun 2018 dengan judul Impact of Computerized Maintenance Management System and Relevant Supportive Organizational Factors on Total Productive Maintenance. Penulisnya Hadi Bolowi Jamkhane dan Javad Kazai Pool. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan CMMS dapat memiliki dampak positif pada efisiensi pemeliharaan dan produktivitas. Faktor-faktor organisasional seperti komitmen, manajemen, pelatihan, dan budaya kerja yang mendukung juga ditemukan berperan penting dalam keberhasilan implementasi total productive maintenance. Jadi implementasi yang baik dari CMMS yang disertai dengan faktor organisasional yang mendukung dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan total productive maintenance mereka. Lalu untuk jurnal yang keempat di tahun 2019 dengan judul Computerized Maintenance Management System in ER 4.0 Adaptation, a State of Implementation Review and Perspective, ditulis oleh H. Muhnur dan S.A. Mazlan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan CMMS dapat memiliki dampak positif pada efisiensi pemeliharaan dan produktivitas. Faktor-faktor organisasional seperti komitmen manajemen, pelatihan, dan budaya kerja yang menjadi hasil studi ini menunjukkan bahwa CMMS telah merubah secara signifikan dalam penyusunan diri dengan IR 4.0. Integrasi teknologi seperti Internet of Things, analitika data, dan kecerdasan buatan telah memungkinkan pemantauan dan pemeliharaan prediktif yang lebih efektif. Selanjutnya untuk jurnal kelima di tahun 2019 ada judul Usulan Interval Preventive Maintenance dan Estimasi Biaya Pemeliharaan menggunakan metode Reliability Center Maintenance dan FMECA.
Hasilnya ini menunjukkan bahwa penggunaan RCM dan FMECA dapat membantu dalam mengidentifikasi mode kegagalan yang paling kritis dan merumuskan interval preventif maintenance yang lebih tepat. Hal ini berpotensi mengurangi biaya pemeliharaan secara keseluruhan sambil meningkatkan kinerja aset. Jadi estimasi biaya yang terkait dengan implementasi strategi pemeliharaan yang diusulkan juga membantu organisasi dalam merencanakan anggaran pemeliharaan yang efektif. Selanjutnya, jurnal ke-6 tahun 2018 dengan judul Suitable Computer Risk Maintenance Management System Selection Using Gray Group Topsys and Fuzzy Group Vicor, a Case Study. Penulisnya Amir Zareah, Muhammad Reza Felizadeha, Amin Mahmudi, dan Sifeng Liu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Gray Group Topsys dan Fuzzy Group Vicor dapat digunakan secara efektif dan memilih CMMS yang sesuai dalam kondisi ketidakpastian. Studi kasus yang dilakukan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana metode-metode ini dapat diterapkan dalam pemilihan CMMS. Hasilnya dapat membantu organisasi dalam memilih solusi yang paling cocok untuk kebutuhan pemeliharaan mereka. Selanjutnya, jurnal 7 tahun 2020 dengan judul Selection of Computer Risk Maintenance Management System to Meet Organization Needs Using AHP dengan penulis D. Meira A. dan I. Lopez. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memilih CMMS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Metode ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi prioritas mereka dalam pemilihan seperti biaya, keandalan, kemampuan pelaporan, dan lain-lain. Pemilihan CMMS yang didasarkan pada AHP dapat mengarah pada keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data. Untuk jurnal yang ke-8 tahun 2019, ada jurnal berjudul Medical Device in Sub-Sahara Africa Optimal Assistance via a Computerized Maintenance Management System or CMMS in Benin. Ditulis oleh Daton Madero, Latif Afagbemi, Rolance, dan Housesufo. Yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CMMS dalam pengelolaan perangkat medis di Benin dapat menghasilkan manfaat yang signifikan. CMMS membantu dalam menjadwalkan pemeliharaan, melacak inventaris, dan memastikan bahwa perangkat medis tetap beroperasi dengan baik. Hal ini berdampak positif pada penyediaan layanan kesehatan dan pengiriman perawatan medis yang berkualitas. Yang ke-9 ada jurnal tahun 2020 dengan judul Implementation of Computerized Maintenance Management System in Maintenance Workshop, ditulis oleh Osman Abdurrahman, Ali Abdalal, dan M.I. Sukri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CMMS di bengkel pemeliharaan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Jadi dalam keseluruhannya implementasi CMMS telah meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan pemeliharaan. Jurnal yang terakhir, yang ke-10, jurnal 10 di tahun 2020, ada ditulis oleh Rusdi Aprian Imam dengan judul Usulan Interval Preventive Maintenance dan Estimasi Biaya Pemeliharaan menggunakan metode Reliability Center Maintenance dan FMECA. Jadi di sini studi kasusnya itu air minum dalam kemasan merupakan unit bisnis yang dimiliki oleh Perum Jasa Tirta 1 Malang, AMDK ASA, memproduksi 5 jenis produk yaitu cup mini 120 ml, cup 240 ml, botol 330 ml, botol 500 ml, dan galon 19 liter. Jadi CMMS di sini dapat menjadwalkan preventive maintenance secara efektif dengan merekomendasikan interval jadwal perawatan mesin berdasarkan perhitungan data historis kerusakan dan secara otomatis. Dengan adanya CMMS, proses bisnis dalam manajemen perawatan AMDK ASA dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk tugas akhir yang pertama itu tahun 2022
dengan judul Usulan Perencanaan Perawatan Mesin dengan menggunakan metode Reliability Center Maintenance atau RCM pada sistem mesin boiler. Studi kasus pada PT Sandumai dengan penulis bernama Fajar Muharami Firman. Dengan memberikan jenis pemilihan tindakan perawatan, maka terdapat tindakan time direct atau TD, yaitu tindakan ini dilakukan dengan tindakan yang pencegahan secara langsung dan secara berkala. Jadi dengan adanya tindakan condition direct adalah tindakan yang dilakukan dengan melakukan perbaikan atau penggantian komponen setelah terjadi kerusakan. Komponen yang berkaitan dengan tindakan ini yaitu flow meter, coupling, dan ring. Baik, sekian untuk presentasi review jurnal dari saya. Saya harap bisa diterima dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.